Performa apik timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Tentunya ini akan jadi pisau bermata dua karena mereka dituntut untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Sebagai contoh, saat timnas Indonesia U23 memiliki target untuk lolos babak semifinal Piala Asia U23 2024, namun dengan kans bisa berlaga di Olimpiade Paris 2024, maka banyak pihak yang menilai bahwa Indonesia sebenarnya mampu. Hasilnya, saat pemain yang sudah lelah bertarung sejak Piala Asia melakukan kesalahan, maka netizen bergerak aktif untuk menyerang pemain lewat media sosial. Masalah ini yang membuat Marcelino Ferdinand sempat menjadi bulan-bulanan karena dianggap bermain egois. Netizen bak tutup mata, padahal kritikan yang hadir ini berdampak langsung kepada pemain. Ya, mereka juga manusia seperti kita yang bisa merasakan tertekan, dan ini terbukti terjadi pada beberapa pilar dari skuad Garuda. Hal ini pun membuat pelatih Sintayong mengatakan bahwa situasi seperti ini adalah ujian agar anak asuhnya bisa berkembang lebih baik. Dengan menghadapi banyaknya kritikan, para pemain diyakini bisa semakin kuat ke depannya nanti. Memang berada di timnas Indonesia, semua pemain tidak boleh memiliki mental superior. Mereka seharusnya bisa mempertahankan performa meski kritikan sedang tajam menghampiri. Tentunya hal tersebut jadi sinyal bahwa mereka harus bisa bekerja lebih keras lagi. Di lain sisi, Shin menyadari bahwa supporter timnas sangat banyak dan ingin mereka bermain baik. Namun dalam beberapa kesempatan, kritik yang diberikan terlalu keras kepada pemain. Setelah ditempa dengan banyak kesalahan, sebenarnya semua pemain sudah pasti dievaluasi dan akan berkembang. Coach Shin juga berharap agar pemain skuad Garuda bisa menahan diri dan fokus memberikan yang terbaik di lapangan. Saat bermain, mereka harus berjuang maksimal karena hal tersebut jadi bukti bahwa mereka ingin menjadi lebih baik. Bertambah apiknya performa pemain juga dikarenakan banyaknya masa sulit yang sukses mereka hadapi. Maka dari itu, STY meminta para pemainnya untuk tidak terlalu memikirkan cemoohan publik dan bertahan sebaik mungkin demi mengukir banyak prestasi tim Merah Putih untuk masa mendatang. Selain berfokus pada mentalitas para pemain, Sintayong juga tak melupakan aspek penting yang harus dibenahi dalam diri skuad Garuda. Ya, seperti diketahui dalam beberapa waktu terakhir, permasalahan lini depan timnas Indonesia belum menemukan solusi tepat. Striker yang diandalkan pelatih asal Korea Selatan itu belum bisa mencetak gol dalam beberapa laga terakhir. Karena hal ini, Sintayong mengajak rekan senegaranya Yom Ki-hun ke skuad Garuda untuk meningkatkan kualitas dari para striker timnas Indonesia, mengingat dia adalah pensiunan striker Korea Selatan. Menariknya, pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini malah meniru cara Sintayong menjelang berjumpa timnas Indonesia. Ya, Mancini mengikuti langkah Sintayong dengan mengajak kompatriotnya untuk ikut melatih di Arab Saudi. Namun demikian, mereka tidak akan berada dalam tim yang sama sebab Luigi Di Biagio akan memimpin timnas Arab Saudi U21. Kabar tersebut telah diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada 31 Agustus lalu. Sebagaimana dilansir dari media Italia Tuttosport, penunjukan Di Biagio dipengaruhi oleh pendapat Roberto Mancini yang ingin bekerja sama lagi dengan Di Biagio setelah sukses di timnas Italia. Sebagai informasi, Di Biagio merupakan pelatih timnas Italia U21 ketika Mancini menukangi tim senior pada periode 2018 hingga 2023 lalu. Selama menjadi pelatih timnas Italia, Roberto Mancini telah sukses meraih gelar bergengsi seperti Euro 2020. Langkah identik yang diambil Roberto Mancini ini seakan menunjukkan adanya korelasi antara skuad Green Falcons dan tim Merah Putih. Ya, jelang berjumpa dengan tim asuhan Mancini, Sintayong telah mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin. Meski harus menjalani laga yang dinilai berat, namun coach tetap membuat para pemainnya serileks mungkin untuk menghadapi pertandingan perdana ini. 26 pemain terbaik yang diboyong pelatih asal Korea Selatan itu melakukan latihan sesuai dengan arahan dari staf kepelatihan. Di laga lawan Arab Saudi nanti pun diketahui bahwa dua punggawa belum bisa bermain dikarenakan akumulasi kartu dan masalah registrasi. Untuk akumulasi kartu yakni Justin Hubner, sementara masalah registrasi adalah Martin Paes. Ya, kiper berusia 26 tahun tersebut telah didaftarkan lantaran saat itu belum selesai dinaturalisasi.
Namun bukan PSSI namanya jika tak membuat sebuah kejutan. Ya, benar sekali, Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia di laga perdana nanti. Hal ini dipastikan dan disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji mengatakan diperbolehkannya Martin bermain dalam laga tersebut tidak terlepas dari peran para pendukung dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia merasa bersyukur kiper FC Dallas itu akhirnya berpeluang debut lebih cepat. Sontak kabar ini pun menjadi sorotan dari publik hingga reaksi supporter asal Amerika. Melalui media sosial X, akun @seafootboy membalas cuitan akun resmi MLS di media sosial X. Ia memperlihatkan keheranan karena mengira Paes adalah orang Belanda. Ya, memang tidak salah juga, sebab Paes memang lahir dan besar di Belanda, namun dia bisa dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia melalui neneknya yang lahir di Indonesia. Langkah naturalisasi ini sendiri juga masih berlanjut hingga sekarang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap bahwa pada awal bulan ini ada beberapa nama pemain yang akan tiba di tanah air dan memproses perpindahan kewarganegaraan untuk membela skuad Garuda. Kehadiran para pemain keturunan memang turut membantu timnas Indonesia dalam menoreh banyak prestasi termasuk lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Melihat kesuksesan timnas Indonesia lewat pemain keturunan, sepertinya para negara tetangga di ASEAN ingin coba meniru dan berencana menaturalisasi bintang grade A keturunan milik mereka. Dua negara tersebut adalah Malaysia dan Singapura, di mana mereka sudah mempersiapkan nama yang bakal jadi amunisi baru di dalam skuadnya. Mulai dari Malaysia, Federasi Sepak Bola Negeri Jiran itu dikabarkan bakal naturalisasi satu bintang dari kasta teratas Liga Belanda bernama Mats Dale. Dilansir dari Transfer Market, Mats Dale merupakan pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda yang tengah memperkuat klub Go Ahead Eagles. Berposisi sebagai bek sayap, pemain berusia 27 tahun tersebut tercatat sudah tampil sebanyak 6 pertandingan di musim ini. Secara keseluruhan, Mats Dale telah tampil sebanyak 99 pertandingan di ajang Eredivisie dengan torehan 5 gol serta 7 assist sepanjang karirnya. Sedangkan Singapura, Federasi Sepak Bola The Lions juga tak kalah mentereng dan coba menaturalisasi pemain Cardiff City Perry Eng. Secara statistik, calon naturalisasi Singapura ini juga punya rapor yang mentereng. Meski saat ini hanya bermain di kasta kedua Liga Inggris, namun Perry Eng merupakan salah satu pilar yang tak tergantikan buat lini pertahanan dari Cardiff. Tercatat dirinya sudah tampil dalam 4 pertandingan dari 4 pekan divisi Championship musim ini. Secara keseluruhan, pemain berusia 28 tahun tersebut sudah tampil sebanyak 144 pertandingan dengan torehan 8 gol serta 13 assist di ajang Championship. Selain dari statistik, market value Perry Eng juga terbilang sangat fantastis. Andai resmi memperkuat Singapura, maka Perry Eng akan menjadi pemain termahal di ASEAN, mengalahkan pilar timnas Indonesia Tom Hai yang saat ini memiliki market value sebesar 3 juta euro.